Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. 1000 pengrajin ahli ini memiliki status transendental di seluruh Pulau Tiangong. Mereka tidak hanya memiliki pengalaman dan keterampilan tertinggi, tetapi juga memiliki prestise tertinggi. Meskipun tidak ada posisi resmi, pada kenyataannya, masing-masing dari 1000 pengrajin utama bertanggung jawab atas 100 gudang rumah tangga. Ini adalah 1000 pengrajin ahli yang telah mengunggah dan memerintahkan agar seluruh Pulau Tiangong dapat berkondensasi bersama untuk menyelesaikan berbagai tugas yang ditugaskan oleh Departemen Militer. Melihat ribuan pengrajin ahli, rana semua orang setinggi Yin dan Yang Jiu Chong Tian, yang jauh melampaui harapan Chu Xingyun. Di aula Pulau Tiangong, ribuan pengrajin ulung duduk rapi di kursi bambu. Tepat di hadapan mereka Chu Xingyun berdiri di tangga tinggi dan menghadapi semua orang dalam posisi merendahkan. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata dengan serius. Sudah hampir 3 bulan sejak saya mengambil alih Pulau Tiangong. Dalam 3 bulan ini, saya telah melakukan banyak pekerjaan. Pertama-tama, saya merenovasi semua gudang kerja, sehingga semua pengrajin tinggal di gudang kerja baru yang tidak lagi terkena cuaca. Kedua, saya membawa banyak anggur, daging, nasi, dan mie, yang sangat meningkatkan tingkat makanan para pengrajin Pulau Tiangong. Sekali lagi, saya mendirikan ruang medis untuk mengobati penyakit bagi semua orang di pulau secara gratis, dan itu akan terus dipertahankan di masa depan. Selanjutnya, saya akan mulai meningkatkan lalu lintas di pulau itu dan meletakkan jalan yang kokoh dan tahan lama. Adapun pakaian dan pendidikan, saya menghormati tradisi Pulau Tiangong dan belum mengubahnya secara sewenang-wenang. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, mulai sekarang, saya telah melakukan semua yang saya bisa lakukan dengan pakaian, makanan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan perawatan medis yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua pengrajin mengangguk satu demi satu, memang. Chu Xingyun tidak bermain-main dengan mulutnya, dia melakukannya terlebih dahulu, dan kemudian mengatakannya. Meskipun jalan belum diperbaiki, itu tidak dapat diselesaikan dalam setengah satu. Itu tidak akan selesai dalam 10 atau 8 tahun. Apalagi situasi jalan tidak terlalu mendesak dan tidak akan berdampak besar pada kehidupan. Dalam suara diskusi, seorang pengrajin tua dengan rambutnya berdiri dan dengan hormat berkata, saya telah melakukan sesuatu yang sempurna. Saya hanya tidak tahu, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Anda. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, jangan panggil aku Tuan, sebenarnya. Pulau Tiangong telah menjadi wilayah pribadiku, jadi tolong panggil aku pemilik pulau. Apa, ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua pengrajin tiba-tiba mengubah kulit mereka dan saling berbisik. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak memblokir atau menjelaskan, dan meninggalkan mereka untuk berdiskusi. Meskipun dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan merahasiakannya, koran itu tidak bisa menutupi api, dan semua orang akan tahu cepat atau lambat. Berbicara secara aktif itu berarti bersikap jujur dan terbuka, meskipun sulit, tetapi pada akhirnya dapat memenangkan kepercayaan. Jika Anda merahasiakannya dan menemukannya oleh semua orang, akan ada banyak konspirasi pada saat itu, hampir mustahil untuk mendapatkan kepercayaan. Akhirnya, semua orang tenang, dan lelaki tua berambut putih itu hampir tidak berkata. Meskipun Pulau Tiangong milikmu, pengrajin Tianyun kami bukan milik siapapun. Kami bukan budak bagi siapapun. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata. Tidak ada yang mengatakan bahwa Anda adalah budak. Sebenarnya, bukankah itu yang saya lakukan untuk budak yang saya lakukan untuk Anda? Ini. Dengan ragu menatap Chu Xingyun, semua pengrajin diam. Apa yang telah dilakukan Chu Xingyun, jika dia seorang pejabat, sudah bisa digambarkan sebagai orang tua resmi. Chu Xingyun memikirkannya untuk orang tuanya. Apa yang orang tua lakukan, Chu Xingyun juga membantu mereka, bagaimana bisa dikatakan perbudakan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memperlakukan budak dengan sangat baik. Tidak ada budak di antara manusia, hanya manusia yang ditangkap oleh klan iblis yang akan menjadi budak.
Budak tidak memiliki kebebasan, kepribadian, dan bahkan kehidupan tidak dijamin, dan mereka dapat dieksekusi kapan saja. Melihat semua pengrajin, Chu Xingyun melanjutkan. Sebagai pengrajin surga, Anda memiliki terlalu banyak rahasia kilang, jadi Anda tidak diperbolehkan meninggalkan pulau pekerjaan surgawi itu. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, bukannya aku ingin menahanmu, pada kenyataannya. Ini adalah kondisi sulit dari Departemen Militer, aku yakin kalian semua tahu itu. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, semua pengrajin mengangguk diam-diam, dan mereka juga tahu bahwa sebagai pengrajin, mereka menguasai terlalu banyak resep rahasia yang tidak dapat diedarkan. Karena itu, selama sisa hidup mereka, mereka semua ingin meninggalkan Pulau Tiangong setengah langkah. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun melanjutkan. Anda berada di Pulau Tiangong dan Anda tidak bisa pergi, jadi bekerja untuk saya adalah satu-satunya jalan keluar. Duduk di kursi dengan serius, Chu Xingyun berkata. Aku tidak akan memaksamu, tetapi akan memberimu semua yang kamu inginkan, tetapi kamu harus mengerti bahwa ini tidak bisa diberikan padamu tanpa alasan, aku tidak punya ini kewajiban. Oke. Mengangguk-angguk, pengrajin berambut putih itu berkata. Aku tidak bisa menyanggahmu, tetapi kami ingin tahu apa yang perlu kami lakukan. Apa pengobatannya? Setelah merentangkan tangannya, Chu Xingyun berkata. Semuanya sama seperti sebelumnya, bagaimana melakukannya sebelumnya, bagaimana melakukannya sekarang. Mengatur bahasa, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, sederhananya, saya akan mempersiapkan segalanya untuk Anda, semua yang perlu Anda lakukan adalah menukar semua ini dengan tenaga. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, pengrajin tua itu bingung. Anda membangun rumah baru untuk kami, memperbaiki makanan kami, dan membangun ruang medis. Anda telah melakukan begitu banyak apa yang Anda minta sama dengan yang asli. Perlahan berdiri, Chu Xingyun memandang semua orang dengan sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam. Mungkin Anda tidak bisa mengerti, tapi ini masalahnya, saya memperlakukan Anda dengan tulus, saya harap Anda bisa memperlakukan saya dengan tulus, hanya itu saja. Melihat dengan sungguh-sungguh pada Chu Xingyun, pengrajin tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Melalui tenaga kerja, dengan imbalan persediaan hidup, inilah yang seharusnya. Anda telah menciptakan kondisi yang baik untuk kami, dan kami akan menghargainya. Setelah jeda, pengrajin tua itu dengan datar berkata, kamu memperlakukan kami dengan tulus, dan kami memperlakukan kamu dengan itu, jadi pasti begitu, kuharap kamu tidak bermain dengan kami, kalau tidak, jika. Meskipun kata-kata itu belum selesai, ancaman dalam kata-kata telah sepenuhnya terungkap. Melihat semua orang sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, yang disebut Lu Yao tahu tenaga kuda, melihat hati orang dalam waktu yang lama, orang seperti apa saya, Anda akan tahu cepat atau lambat. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berseru. Namun, sebelum aku gagal mempercayai Anda, saya berharap semua orang bisa bekerja sama dan melakukan pekerjaan Pulau Tiangong bersama. Dihadapi dengan permintaan Chu Xingyun yang hampir tidak bisa ditanyakan, tidak ada yang bisa menemukan alasan untuk penolakan. Meskipun mereka tidak yakin dalam hati mereka, seperti yang dikatakan Chu Xingyun, sebelum mengkonfirmasi bahwa Chu Xingyun mengkhianati kepercayaan semua orang, mereka tidak punya alasan untuk tidak bekerja sama. Semua orang dapat memiliki kehidupan hari ini, semua dibawa oleh Chu Xingyun. Jika mereka tidak ingin kembali ke masa lalu, satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu melalui kerja keras. Dengan suksesnya penyelenggaraan konferensi Tiangong pertama, Chu Xingyun akhirnya menaklukkan Pulau Tiangong. Mulai saat ini, Pulau Tiangong, pengrajin Tiangong, dan semua penduduk Pulau Tiangong dicap oleh Chu Xingyun. Setelah pertemuan itu, semua pengrajin membubarkan dan menghubungi 100 gudang yang mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan perubahan di Pulau Tiangong dan pendapat Chu Xingyun. Pada saat yang sama, Chu Xingyun kembali mengeluarkan perintah untuk memilih pengrajin paling menonjol dari penduduk pulau untuk membentuk tim penelitian dan pengembangan untuk mempelajari proses produk baru. Untuk kriteria seleksi, Chu Xingyun menetapkan sangat tinggi. Yang pertama adalah menjadi muda, tidak lebih dari 50 tahun, pengrajin yang terlalu tua memiliki pemikiran yang kuat dan sulit untuk menerima hal-hal baru. Yang kedua adalah berpengetahuan, membutuhkan buku bacaan, pengetahuan yang kuat, dan memiliki kemampuan mengingat.
Jika persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, saya takut sulit untuk mengikuti kemajuan Chu Xingyun dan akan ditinggalkan cepat atau lambat. Ketiga, membutuhkan keterampilan yang sangat baik, melukis, teknik, dan ukiran, yang semuanya harus mencapai tingkat master. Jika mereka gagal memenuhi persyaratan ini, mereka tidak akan dapat bekerja sama dengan pekerjaan Chu Xingyun, bahkan jika Chu Xingyun telah mengatur tugas, mereka tidak akan dapat menyelesaikannya. Pada akhirnya, itu adalah hal yang paling penting, yaitu bersabar, bekerja keras, dan melanjutkan pekerjaan jangka panjang Anda. Setelah seleksi ketat dari 1 juta orang, hanya 36 yang dipilih, tidak satu pun dari mereka. 36 orang ini adalah kelompok pertama, karya surgawi yang nyata. Yang disebut satu orang itu pendek, 2 orang panjang. Setelah melewati rune-rune Sharp Gold Arrow kepada 36 orang ini tanpa syarat, tes berikutnya diulang. Meskipun Chu Xingyun telah menyelesaikan semua desain, pada kenyataannya, itu hanya gambar desain awal. Tidak mudah menerapkan produksi massal. Pilihan yang disebut sangat baik, tidak ada yang terbaik, hanya lebih baik. Yang paling penting adalah bahwa panah emas tajam bekas ledakan sebelumnya, terbuat dari panah, dibagi menjadi panah, poros panah, panah bulu, dan 3 bagian. Sekarang, dengan arrow bambu, pengerjaan harus secara alami ditingkatkan. Panah dibatalkan secara langsung, setelah cabang-cabang bambu panah dipotong, itu menjadi poros panah langsung, dan membawa ujung panahnya sendiri. Adapun bulu panah, dapat diganti dengan daun bambu dari bambu panah, dan kinerja lebih kuat dari bulu angsa. Namun, meskipun kedengarannya sederhana, batch pertama panah yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan. Meninggalkan panah logam mengakibatkan pergeseran pusat gravitasi panah, panah itu terlalu berkibar, dan sikap terbangnya tidak stabil, terutama ketika jatuh dari langit, ujung panah itu tidak mengarah ke bawah sama sekali. Apakah perlu mencocokkan ujung panah? Tetapi sebagai hasilnya, biaya panah sangat meningkat, dan seluruh proses lebih dari 2 kali lipat. Kecepatan produksi sangat berkurang. Setelah penelitian berulang, berat bagian panah harus dilakukan, jika kepala terlalu ringan, dan panah tidak dapat mengerahkan kekuatannya sama sekali. Tapi panah itu tidak perlu, dan bagaimana cara mengatasi masalah ini, inilah 36 pengrajin ahli yang benar-benar atas nama Tiangong harus belajar. Untuk talenta nyata ini, Chu Xingyun menjelaskan bahwa perlu untuk menyederhanakan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan output dengan dasar memastikan kualitas dan kinerja. Setelah banyak tes, akhirnya 36 hari pengrajin bersama-sama mengidentifikasi serangkaian rencana. Segala sesuatu yang lain tetap tidak berubah. Satu-satunya hal yang telah berubah adalah memasukkan tembakan timah ke tiang bambu di ujung bambu panah untuk menyesuaikan pusat gravitasi panah. Tembakan utama boneka memiliki banyak kegunaan. Pertama-tama, karena ujung panah bambu dibuat dengan cara memotong bambu secara diagonal, maka ia memiliki rongga, setelah dicolokkan dengan tembakan timah, dapat menghindari serpihan masuk ke dalamnya dan memengaruhi kinerja panah. Kedua, berat tembakan utama sangat besar, dan sangat lunak, membuatnya mudah untuk menyesuaikan pusat gravitasi panah. Ketiga, meskipun bidikan timahnya lembut, ini juga merupakan logam. Di bawah inspirasi dari arai emas yang tajam, ia dapat membangkitkan panah yang tajam. Akhirnya, ketika panah menembak ke dalam daging, itu akan meledak menyebabkan tembakan mengarah ke tubuh musuh. Karena timbal relatif lunak, semua energi kinetik sering dilepaskan setelah mengenai tubuh, tentu saja, hulu ledak sangat cacat atau bahkan pecah, menghasilkan rongga berbentuk terompet di jaringan tubuh, luas luka ratusan kali luas penampang melintang proyektil. Ditambah dengan kerusakan sesaat pada sistem sirkulasi darah tubuh, menghasilkan tekanan besar. Tak terbayangkan. Penderitaan orang yang terluka tidak terbatas pada hal ini, jika semua fragmen proyektil tidak dikeluarkan dari luka itu akan menyebabkan keracunan timbal. Bahkan jika ada beberapa potong kebetulan, mereka dibawa keluar melalui operasi bedah. Setelah proyektil ditembakkan ke dalam tubuh, beberapa potong pakaian akan dibawa ke dalam luka dan menyebabkan infeksi. Dapat dikatakan bahwa tembakan timah kecil secara langsung meningkatkan mematikan panah tajam ledakan sebanyak 10 kali. Meskipun kecepatan dan daya tembus tidak berubah, penambahan tembakan memimpin telah membuat kematian panah sangat menakutkan. Meskipun hanya tembakan utama yang dimasukkan di ujung panah, ledakan panah emas tajam ini langsung berubah dari senjata tajam menjadi senjata pembunuhan. Kebrutalan ekstrim.
Jika ini adalah perang dengan jenis yang sama, Chu Xingyun lebih baik kalah, tidak ingin menggunakan senjata ini. Namun, jika musuh memakan manusia dan didedikasikan untuk memusnahkan klan iblis, maka Chu Xingyun tidak keberatan menggunakan senjata dan sarana. Setelah mengkonfirmasi proses pembuatan terakhir, dengan perintah Chu Xingyun, seluruh Pulau Tiangong mulai sibuk. Jika benar-benar dilepaskan dan diproduksi dengan kekuatan penuh, 100.000 pengrajin ahli, 200.000 pengrajin ahli, 400.000 pekerja pengrajin, 300.000 wanita dan anak-anak tua, bersama dengan 1 juta pengrajin, 100 juta dapat diproduksi dalam 1 hari potong panah. Tentu saja, panah yang diproduksi dengan cara ini harus dibuat dengan kasar, meskipun dapat ditembak, sulit untuk memastikan jenis panah apa yang akan terbang. Bambu tidak lurus seperti kayu, dan memiliki beberapa busur, jadi jika seseorang tidak ditangani dengan baik, panah akan menggambar busur ketika mereka terbang keluar, dan mereka tidak dapat mengenai target sama sekali. Selain itu, produksi saat ini, tetapi ledakan panah emas tajam, perlu untuk secara akurat mengkarakterisasi rune, yang sama sekali tidak selesai secara akurat oleh peserta magang dan asisten. Untuk memastikan kualitas panah, untuk memastikan bahwa setiap panah emas tajam itu lurus dan akurat, dan secara sempurna memicu rune, hanya 100.000 pengrajin ahli yang dapat membuat jaminan secara langsung. Dengan kerja sama penuh, 100.000 gudang kerja digunakan sebagai satu unit. Di antara 4 murid, salah satu dari mereka bertanggung jawab untuk menemukan dan mengumpulkan cabang bambu, mencari koleksi bambu paling lurus. Magang kedua bertanggung jawab untuk mengangkut cabang bambu yang dikumpulkan kembali. Magang ketiga bertanggung jawab untuk menyaring cabang bambu yang dikumpulkan, dan menghapus cabang bambu yang tidak lurus dan rusak. Magang keempat bertanggung jawab untuk memperbaiki cabang bambu dan memotongnya menjadi poros panah kasar. 2 asisten pengrajin, salah satunya bertanggung jawab untuk memotong cabang bambu yang berkualitas, memotong ujung panah, dan memasukkan bulu panah. Asisten pengrajin lain bertanggung jawab untuk menjejalkan tembakan-tembakan utama dan menyesuaikan pusat gravitasi panah. Setelah semua ini selesai, panah diserahkan kepada pengrajin utama untuk karakterisasi rune. Setelah menggambarkan rune, ledakan panah emas tajam secara resmi selesai. Setiap ledakan panah emas yang tajam harus melewati tangan 4 magang pengrajin, setelah 2 asisten pengrajin membuatnya, pengrajin ahli akan mengukir rune. Panah yang sudah selesai diserahkan kepada para wanita tua dan anak-anak di gudang kerja, dan mereka akan melakukan pemeriksaan akhir dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, lalu memoles, mencetak, bale, dan menghias. Peledakan panah emas tajam, 10 bundel, dibundel dengan tali bambu, diserahkan ke gudang untuk disimpan, dan ditukar dengan poin kerja. Setiap ledakan panah emas yang tajam harus melalui setidaknya 10 proses, dan setelah tangan 10 orang, setiap ledakan panah emas yang tajam dicetak dengan tanda karya surgawi. Untuk memastikan kualitas, Chu Xingyun mengambil 100 ikatan panah dari gudang dan membawanya kembali untuk mengujinya secara pribadi. Jika Anda perhatikan dengan seksama, panah ini dipotong dari cabang bambu lurus, dan seluruh panah berwarna hijau gelap. Pada poros panah-panah, ada pola yang terukir indah, tidak peduli panjang, ketebalan, atau pola, mereka sangat harmonis dan terpadu, seperti karya seni. Tidak seperti panah yang digunakan oleh Chu Xingyun sebelumnya, ledakan ini dan panah emas yang tajam semuanya dipoles dan mereka sangat hangat saat disentuh, dengan kilau seperti batu giok. Setelah pengujian, 100 mengantuk, total 1000 panah emas tajam, semua berhasil bersemangat, dan kinerja sangat baik, tidak ada yang berdebar, atau menggambar busur setelah pemotretan. Pulau Tiangong, yang diwarisi oleh puluhan generasi pengrajin, telah memungkinkan mereka untuk mengukir kata yang tepat ke dalam sumsum tulang. Panah ditembakkan satu demi satu, dan tenda emas dikosongkan, dan ditembak dalam kesasaran yang jauh. Panah yang terbuat dari bambu ini jauh lebih kuat daripada panah yang terbuat dari kayu panah. Karena ketangguhan bambu yang unik dan sangat kuat, poros panah tidak akan pecah setelah mengenai target, tetapi akan terpecah menjadi puluhan potongan bambu. Irisan bambu yang retak menyangga luka hampir 10 kali lipat, belum lagi tembakan pemimpin di ujung panah akan langsung meledak menjadi puluhan tembakan timah kecil, yang terdistribusi dalam daging dan darah di sekitar luka, yang sangat sulit untuk dibersihkan. Terlepas dari penampilan atau kinerja, tidak peduli dari sudut pandang mana, panah emas tajam yang diproduksi oleh Pulau Tiangong dan dicetak dengan tanda Tiangong sempurna.
Setiap bengkel dapat menghasilkan 100 panah jadi setiap hari. 100.000 gudang kerja dapat menghasilkan 10 juta panah emas tajam dalam satu hari. Pada harga panah, Departemen Militer membeli seragam dengan harga 10 batu roh, tapi Chu Xingyun sedikit istimewa di sini karena keuntungan dari kamar dagang Baiyun dibagi menjadi setengah dari Departemen Militer, harga panah hanya dapat menjadi ditetapkan di 8 Spirit Stone. Di bawah harga Baling Stone, setelah dikurangi biaya, itu adalah keuntungan murni. Namun, dalam hal biaya, Chu Xingyun hampir tanpa biaya. Biaya panah dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah biaya produksi, yang meliputi bahan dan tenaga kerja. Bagian kedua adalah biaya transportasi, yang merupakan proporsi terbesar. Ada ruang untuk reinkarnasi, Chu Xingyun tidak perlu membeli kapal dan bepergian melalui laut, sehingga bagian biaya ini bisa dihilangkan. Adapun biaya produksi, bambu panah di pulau itu semua adalah Chu Xingyun, dan tidak perlu membayar batu roh untuk ini. Satu-satunya biaya Chu Xingyun pada dasarnya adalah tenaga kerja, tapi yang ini sebenarnya menyumbang proporsi terkecil. Setelah gelombang pertama 100 juta panah emas tajam tiba di luar kota Jiuxiao City, setelah markas kamar dagang Baiyun, Chu Xingyun menetapkan harga setiap panah sebagai Liu Lingxi. Harga ini sudah sangat rendah, pada dasarnya setara dengan harga biaya panah yang diproduksi oleh bengkel lain. Pada harga ini, mereka tidak punya untung. Hal berikutnya yang perlu dilakukan Bai Bing adalah mengangkut panah ke garis depan berbagai tempat setelah penyerahan selesai. Anda dapat pergi ke Departemen Militer untuk mengumpulkan dana dengan harga setiap batu baling. Setelah mengurangi biaya operasi kamar dagang dan biaya transportasi panah pedalaman, kamar dagang Baiyun dapat memperoleh keuntungan sekitar batu roh dari setiap ledakan panah emas tajam. Adapun biaya batu 6 roh, tentu saja Chu Xingyun menolak untuk menerimanya untuk mendukung penelitian berikutnya. Blasting Golden Arrow hanya produk kelas 1. Jika Anda ingin mengusir kedua setan dan menyelesaikan peremajaan umat manusia, sama sekali tidak mungkin untuk mengandalkan Blasting Golden Arrow. Mengawal batch pertama panah emas tajam ledakan, Chu Xingyun bergegas ke garis depan. Dia harus mengamati kekuatan panah emas tajam ledakan di medan perang depan. Hanya dengan cara ini lebih banyak masalah dapat ditemukan. Dalam percobaan, tidak peduli seberapa sempurna senjata itu, dalam pertempuran yang sebenarnya, akan selalu ada masalah dan cacat, dan bahkan cacat desain. Selain itu, selain mengamati kekuatan ledakan dan panah emas tajam dari pertempuran yang sebenarnya, Chu Xingyun juga ingin benar-benar melihat seperti apa rasanya di medan perang frontal skala besar di alam semesta. Meskipun Chu Xingyun bertarung dengan pasukan klan iblis, dan ada ratusan permainan, menghancurkan ratusan kamp militer. Namun, itu hanya serangan skala kecil, dan musuh yang mereka hadapi hanya 3 atau 400 orang. Sebenarnya, itu sebenarnya bukan perang sungguhan, tetapi hanya perang gerilya parsial. Pertempuran sesungguhnya bukanlah masalahnya, dan kekejamannya tidak sebanding dengan perang gerilya. Ribuan gerobak dikawal penuh dengan batch pertama dari 100 juta ledakan dan panah emas yang tajam diproduksi, dan Chu Xingyun melaju sampai ke depan. Menurut berita dari Departemen Militer, pasukan besar klan iblis baru-baru ini sering dimobilisasi, dan pertempuran skala besar pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Skala besar di mulut Departemen Militer tidak pernah merujuk pada pertempuran 18.000 orang. Hanya pertempuran dengan lebih dari 100.000 orang di kedua sisi dapat dianggap sebagai skala besar. Sebelum pergi di jalan, Chu Xingyun memindahkan Bu Fan dan tim pengintainya ke masa lalu, dan memerintahkan Bu Fan untuk menyelidiki semua gerakan tentara iblis. Ketika Chu Xingyun mengawal panah, dan akhirnya mencapai depan, suasana seluruh depan sudah sangat tegang. Setelah menyerahkan semua panah ke pasukan garis depan dan menerima tanda terima, Bu Fan menyeret Chu Xingyun dan bergegas ke baraknya. Begitu dia memasuki kamp, Bu Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Bos, pertempuran ini, ambisi iblis sangat besar. Jika memungkinkan, saya sarankan Anda segera pergi. Ambisi besar. Bagaimana mengatakannya? Tanya Chu Xingyun penasaran dengan saran Bu Fan. Setelah dengan hati-hati melihat keluar kamp, Bu Fan berbisik setelah membenarkan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Saya pergi ke belakang untuk menyelidiki, kali ini iblis mengerahkan hampir 300.000 pasukan, hanya angkatan udara ada 10 juta. Dengan dingin, Bu Fan menunjukkan ekspresi ketakutan dan berbisik.
Jika Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan pernah tahu kengerian Angkatan Udara Iblis. Di depan Angkatan Udara Iblis, tidak ada tempat di seluruh kota manusia. Aman. Menunjuk ke langit, Bu Fan berkata dengan cemas. Silakan, begitu pertempuran dimulai, Angkatan Udara yang luar biasa akan turun dari langit. Di depan Angkatan Udara Iblis, setiap posisi di medan perang adalah garis depan. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun menyipitkan matanya dan berkata, meskipun saya belum melihat adegan yang Anda katakan, saya bisa membayangkannya. Tapi, matanya melebar tajam, dan Chu Xingyun berkata dengan benar. Karena ini, aku tidak bisa meninggalkan lebih. Bos, kamu. Melihat bahwa Chu Xingyun keras kepala dan menolak untuk pergi, dia sangat cemas. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, meskipun Angkatan Udara Iblis itu kuat, mereka juga memiliki musuh. Ledakan panah emas yang saya kirimkan kali ini sudah cukup bagi mereka untuk minum pot. Perlahan berdiri, Chu Xingyun berkata, oke, saya tidak punya waktu untuk mengobrol di sini. Pertempuran dapat dimulai kapan saja. Saya harus memanfaatkan waktu sehingga semua penembak dapat belajar menggunakan ledakan panah tajam. Oke kakak, terima kasih.